anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai kelas pada hari ini, kita awali dengan doa. Minta tolong ketua kelas ya, Rahayu pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahayu. Nah, di layar sudah tampak ya prosedur absensi. Bagi yang belum absen, silahkan absen di room chat. Dan bagi yang sudah, bisa mulai menyiapkan tangramnya, agar nanti bisa mendapatkan nilai project. Oke, sudah absen semua ya. Jadi nanti nyalakan kamera dan tujukan tangramnya agar bisa mendapat nilai project. Oke, Ibu hitung mulai dari sekarang. 5, 4. Oke, Isa sudah, Amasia sudah, 3, Poppy sudah, Ayu sudah, Rahayu sudah. Oke, berarti sudah semua ya, hebat. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Isa, Ibu mau bertanya, dengan tangram apa yang akan kita lakukan? Membentuk bangun datar, Bu. Oke, sip. Lalu yang kedua, Ayu ya. Ayu, konsep apa yang akan kita identifikasi? Kesamaan luas, Bu. Oke, sip. Kesamaan luas. Lalu yang ketiga, sekarang Poppy. Poppy, secara kritis dan kreatif, apa yang akan kita lakukan? Menentukan luas daerah yang bentuknya tak tentu, Bu. Oke, sip. Belum masuk ke pembelajaran, Ibu punya sebuah cerita tentang kisah kakek yang bijaksana. Perhatikan ya, kita simak baik-baik, kita simak-simak bersama. Sebuah kisah tentang kakek bijaksana yang ingin membagikan warisan kepada 5 anaknya. Tanah berbentuk trapesium diberikan kepada anak pertamanya yang merupakan seorang pemilik sekolah. Anak kedua yang merupakan petani padi mendapatkan tanah berbentuk seperti ini. Anak ketiganya, seorang pekerja sosial yang memiliki panti asuhan, mendapatkan tanah berbentuk trapesium sama kaki. Bentuk tanah segitiga ini diberikan kepada anaknya yang bekerja sebagai petani karet. Anak terakhir yang merupakan pedagang keliling belum memiliki rumah sendiri dan tidak memiliki tempat jualan, sehingga sang kakek memberikan tanah dalam bentuk persegi panjang. Apakah pembagian warisan yang dilakukan kakek bijaksana tersebut adil? Oke. Mengapa? Menurut kalian kakeknya adil nggak? Adil, Bu. Belum tentu, Bu. Belum tentu, Amasia bilang belum tentu ya. Kita tanya ke Amasia kenapa bisa bilang kalau belum tentu? Menurut saya, bisa dikatakan adil jika masing-masing luasnya sama, Bu. Oke, kita tampung dulu ya pendapat dari Amasia. Bisa adil kalau luasnya sama. Oleh karena itu, kita akan selidiki dengan tangram kita buat. Tadi kemarin itu ya sudah dibagi kelompok dari 1 sampai 5. Nanti kalian masing-masing kelompok menyusun tangram yang sudah kalian siapkan pagi ini, membentuk bangun-bangun yang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah bisa menyusunnya, langsung tampilkan di layar menggunakan kamera kalian. Langsung nyalakan kamera kalian. Oke, mulai. Ayo, ada yang sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, Isa, mana bisa ditunjukkan? Oke, sip. Berarti kelompok 2 sudah ya. Lalu ada yang lain yang bisa? Oke, Rahayu juga sudah, sip. Lalu Poppy juga sudah. Amasia kelihatan bingung banget ya. Kenapa Amasia? Apakah susah? Susah, Bu. Saya belum bisa. Oke, Amasia kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Oke, Ibu akan kasih kunci, kasih clue. Dilihat di baik-baik di layar, oke? Nah, ini. Oke, bisa coba langsung dimulai. Terima kasih, Bu. Bentar, Bu. Oke, Ayu sudah bisakah? Oke, mana coba diperlihatkan. Oke, sip. Sudah, Bu. Oke, bisa diperlihatkan ke teman-teman. Oke, sip. Apakah luas kelima bangun yang tadi kita susun dengan tangram sama? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Bu. Kalau saya tuh sama, Bu. Sama, kenapa? Karena
Kan tadi kita nyusunnya itu pakai tangram yang sama, Bu. Komponen-komponennya sama. Oke, berarti luasnya Sama. sama. Sama, Bu. Mana luas arsiran yang berbeda dari keempat gambar ini? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Bu, mau jawab. Oke, Isa. Menurut Isa, mana yang berbeda? Kalau menurut saya yang nomor 3, Bu. Kenapa yang nomor 3? Itu bukan kalau dihitung, yang nomor 1 itu kotaknya ada 4. Terus segitiganya ada 4 juga. Kalau dijadikan 1, bisa jadi 2 kotak. Berarti nomor 1 kotaknya ada 6. Terus nomor 2 sama nomor 4 juga 6 kotak, Bu. Kalau nomor 3 itu kotaknya ada 8. Jadi nomor 3 itu beda sendiri, Bu. Oke, sip. Isa sudah benar. Bagaimana dengan yang ini? Ada yang bisa berpendapat? Bu, Ya? itu kok komponennya sama, tapi kok luasnya berbeda ya? Komponen yang mana? Bedanya di mana? Itu yang nomor 2, Bu. Yang bawah ada yang bolong. 1. Oh iya, yang nomor 2 ada bolongnya. Ini Bu kasih tanda tanya ya. Kenapa ya bisa begitu? Padahal komponennya sama, tapi kok luasnya terlihat beda? Ada yang bisa? Masih pada bingung ya? Berarti ini kita jadikan teman sebelum tidur atau TXT. Oke, jadi nanti malam dipikirkan ya, kenapa bisa komponennya sama, tapi kok luasnya terlihat berbeda. Kembali ke tangram yang tadi ya. Ada yang tahu berapa luas bangun-bangun berikut? Saya tahu, Bu. Oke, Poppy gimana? Menurut Poppy berapa luasnya? Itu luasnya 400 cm persegi, Bu. 400 cm persegi? Dari mana? Iya. Itu, Bu. Itu kan dari tangram yang udah kita buat dari kertas lipat tadi kan, Bu. Nah, itu kan lalu? tadi kan ukurannya kan 20 cm kali 20 cm, Ibu, iya. Oke. Jadi, luasnya kan sisi dikali sisi. Jadi, Oke. 20 cm dikali 20 cm. Jadi, luasnya 400 cm persegi. Gitu, Bu. Oke, berarti luasnya 400 cm persegi. Yang lain setuju dengan pendapat Poppy? Setuju, Bu. Oke, sip, hebat. Berapa luas arsiran bangun tersebut? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu, Bu, soalnya itu ada lingkaran-lingkarannya. Ada lingkaran-lingkarannya. Memang ini terlihat seperti menggunakan lingkaran. Tapi sebenarnya, coba kita lihat dulu ya animasi berikut ini. Gambarnya membentuk seperti itu yang tadi Ibu kasih warna merah dan kuning. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, ada yang tahu jawaban? Saya tahu, Bu. Itu Amasia, ya? menggunakan rumus luas segitiga ya, Bu. Oke, Amasia menggunakan rumus luas segitiga. Bagaimana, Amasia? Rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dan itu alasnya itu 20 cm dan tingginya itu setengah dari sisinya. Jadi 10 cm kali 20 kali 10. Jadi luasnya 100 cm, Bu. Oke, seperti ini ya, Mas ya, benar? Tapi saya punya cara lain, Bu. Oke, Rahayu punya cara lain. Gimana, Rahayu? Iya. Rahayu menyelesaikannya gimana? Kalau saya tuh kan lihatnya itu arsirannya itu kan jadinya kayak 1/4 persegi gitu kan, Bu. Oke, lalu? Lalu itu kan berarti kalau luasnya dari 1/4 persegi, berarti kan kalau luas perseginya itu kan 20 kali 20, berarti kan 400, Bu. Jadi kalau luasnya itu jadi 1/4-nya, Bu. Jadinya 100 gitu, Bu, luasnya. Oke, seperti ini ya, Rahayu ya, di layar, benar? Ada 2 soal, boleh di screenshot dulu mungkin. Ibu nanti tetap akan men-share rekaman, tapi barangkali ada yang mau screenshot, barangkali mau langsung mengerjakan habis kelas ini, ya. Ibu bukan minggu depan di Google Classroom yang sudah Ibu buat. Oke, kita masuk ke kesimpulan kali ini. Berarti bangun dengan bentuk berbeda bisa memiliki luas yang sama asalkan tadi ya seperti ini. Ada contohnya segitiga dan persegi. Berarti komponennya Komponennya sama, Bu. kayaknya sama, Bu.
Oke, berarti bangun dengan bentuk berbeda bisa memiliki luas yang sama asalkan susun dari komponen yang Sama. oke sih. Menentukan luas tangramnya bagaimana? Saya mau Iya, ayo gimana? Jadi tangram yang banyak bentuknya itu tadi dibentuk kembali ke bentuk awalnya yaitu persegi. Jadi kita menghitungnya lebih gampang. Gitu. Oke, sip. Berarti perlu berpikir kritis dan kreatif untuk mempermudah menentukan luas arsiran. Oke, yang tadi. Adil nggak ya kakeknya? Berarti kakeknya adil? Adil, Bu. Adil, Bu. Adil, oke. Adil ya. Sekarang Ibu mau bertanya ke Isa. Isa, kalau ditawarin mau milih tanah yang bentuknya apa? Yang persegi panjang aja, Bu. Bentuknya Kenapa? bagus. Poppy pilih yang mana? Kalau saya pilih yang persegi panjang, Bu. Kenapa? Ya, kalau mau dibangun rumah kan lebih enak gitu loh, Bu. Berarti kalau gitu kakaknya nggak adil dong. Kalian milihnya persegi panjang semua gitu? Ayo. Iya, iya. Kita lihat dulu tadi anak yang mendapat tanah persegi panjang pekerjaannya adalah pedagang keliling. Sehingga si kakek berharap anak nomor 5 bisa dengan mudah mengolah tanah menjadi ruko, rumah sekaligus toko untuk tempat jualan. Sedangkan anak yang nomor 4, petani karet, mendapat tanah berbentuk segitiga karena walaupun tanahnya berbentuk segitiga tetap bisa ditanami pohon karet. Begitu ya? Ya, sudah adil? Adil, Bu. Kenapa? Membaginya sudah membagi sesuai Oke, kebutuhan, membagi Bu. sudah sesuai kebutuhan. Amazia, di gambar yang kiri, porsi makan si adik sama si kakak berbeda nggak ya? Berbeda, Bu. Oke, menurut Rahayu, di gambar yang kanan nih, itu jumlah boxnya berbeda tidak ya? Berbeda, Bu. Berbeda, tidak sama ya? Kalau begitu, tapi kedua gambar ini adil nggak ya? adil. Betul. Berarti adil tidak harus Sama. Oke. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil hari ini bahwa membagi tidak cukup dengan matematika, tapi dalam membagi juga harus diperlukan hikmat. Kita sekarang refleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi, sudahkah kita berkreasi dengan tangram membentuk bangun datar, Isa? Udah, Bu, tadi yang kelompok itu. Yang berkelompok. Oke. Ibu kasih centang ya ke tujuan pembelajaran yang pertama. Ayo. Jadi kita sudah bisa belum ya mengidentifikasikan konsep kesamaan luas? Sudah bisa, Bu. Ya. Yang suruh memilih 4 arsiran yang berbeda itu. Oke, sih benar. Ibu juga kasih centang berarti ya di tujuan pembelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga, secara kritis dan kreatif, tapi kita sudah bisa menentukan luas daerah yang bentuknya tak tentu? Sudah, Bu. Yang tadi dipindah-pindah itu loh. Oke, sudah, tapi tunggu dulu ya. Ibu kan tadi kasih tugas kan, Masian ya, dan dikumpulkan minggu depan di Google Classroom. Jadi, Ibu beri tanda setengah dulu di tujuan pembelajaran yang ketiga. Oke, sampai di akhir pembelajaran, Ibu bangga sekali sama anak-anak. Karena yang pertama, anak-anak sudah bisa menyiapkan tangramnya dengan baik. Bahkan semuanya sudah bisa menyiapkan tangramnya. Lalu yang kedua, Ibu juga bangga karena kalian bisa berpendapat, ikut berdiskusi selama kelas berlangsung. Oke, pertahankan hal-hal baik yang ada selama pembelajaran hari ini dan tingkatkan di pembelajaran minggu depan. Oke, ada link video ya di layar. Itu untuk pembelajaran minggu depan. Ibu harap sebelum pembelajaran minggu depan kalian sudah menonton video. Tadi kita awali pembelajaran dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa ya. Sekarang gantian wakil kelasnya. Minta tolong, berarti Amazia ya pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Doa. Selesai.
Oke, terima kasih Amazia. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Dadah.